Kadang antibiotik itu dianggap obat dewa. Dikit-dikit minum antibiotik, batuk pilek sedikit minum antibiotik. Penelitian menyatakan tahun 2050 gara-gara resistensi antibiotik 39 juta orang meninggal. Kita bilangnya silent pandemic. Oke, selamat datang kembali di sini di podcast aku. Nah, hari ini aku kedatangan nih dokter yang gantengnya ganteng banget ya. Bisa aja ini, Mbak. Wah, ini kalau di TikTok, di Instagram ini, wah dokter ganteng banget. Makasih banyak. Makasih banyak. Dokter Aiman. Halo semua. Halo Grita, apa kabar? Baik, dokter baik. Alhamdulillah baik. Dokter nih lagi PPDS Mikro Biologi klinik namanya. Biologi Klinik di RSCM. Betul. Nah, mungkin teman-teman masih awam tentang PPDS itu apa sih dok sebenarnya? Sedang apa ini? Proses apa ini? Oke, jadi PPDS itu singkatan dari Program Pendidikan Dokter Spesialis. Jadi kalau kita jelasin soal proses pendidikan jadi dokter kan awal dari SMA kita masuk FK, kemudian jadi dokter umum nih. Iya. Kalau mau sekolah spesialis harus sekolah lagi, daftar di universitas. Kebetulan aku di Universitas Indonesia, aku daftar kembali, masuknya dokter spesialis mikrobiologi klinik. Pendidikannya itu 3,5 tahun. Jadi sama kayak kita seperti ke dokter obgyn atau ke dokter penyakit dalam, prosesnya tuh sama gitu. Oh, berarti sedang menuju ke dokter spesialis. Iya, biar dapat gelar tambahan SP di belakang nama gitu. Berarti dokter ini mau menuju ke memang ke mikrobiologi itu. Ke mikrobiologi memang itu. Tertarik Karena di Indonesia jumlahnya sangat sedikit dibanding luar negeri. Gara-gara aku tertariknya juga waktu kemarin pandemi COVID, kan itu soal virus. Nah, virus ini salah satu kompetensi kita gitu. Oke, berarti memang tertarik ke virus. Yang kecil-kecil lah yang gitu, kecil-kecil yang nggak gitu dilihat ya? oleh mata. Aku juga lah. kecil loh. Beda, lebih kecil lagi itu, nggak bisa dilihat kalau mikroorganisme ya. Oke dok. Kemarin aku sempat lihat komen dokter Aiman di salah satu postingan orang yang ngepost tentang dia itu udah resisten sama antibiotik. Oke. Begitu dicek, ternyata dia udah resisten dan ditanya kenapa dan lain-lain, dia menjelaskan bahwa kebanyakan makan salmon mentah. Oke. Sashimi itu kan termasuk salmon mentah. Betul, ya. betul. Syukurnya aku nggak suka Nggak ya. makan ya, oke, Nggak nggak makan. suka. Apakah itu memang seperti itu dok? Dengan kita makan banyak salmon mentah, itu bisa membuat kita resisten sama antibiotik. Dan antibiotik ini kan sebenarnya sangat dibutuhkan tubuh ketika kita sakit dan terkena virus. Oke. Jadi yang perlu dipahami dulu, antibiotik itu untuk membunuh bakteri. Jadi kalau infeksinya karena virus atau jamur, obatnya bukan antibiotik gitu. Jadi yang perlu dipahami kedua, resistensi antibiotik bukan tubuh kita yang kebal terhadap antibiotiknya. Jadi saat kita sakit terinfeksi bakteri, kan ada bakterinya nih. Yang kebal itu bakterinya, bukan tubuh kita. Jadi itu yang harus dipahami gitu. Nah, terkait soal salmon tadi, memang ada kemungkinan bisa. Jadi ada penelitian dan sudah dilakukan di Indonesia, di Surabaya. Jadi ada hewan-hewan ternak, misalkan diceknya tuh daging kalau di Indonesia, tapi di luar negeri ada ikan, ada unggas. Jadi mereka dalam proses peternakannya diberikan antibiotik yang jumlahnya kadang melebihi batas. Nah, si antibiotik itu mungkin ada sisa di jaringan dagingnya. Saat proses pemasakan, residu antibiotik kita sebutnya tadi itu tidak hilang. Jadi saat masuk ke dalam tubuh, sehingga kayak kita makan antibiotik, tapi dosisnya nggak jelas gitu. Sehingga tubuh kita ada bakteri-bakteri yang di pencernaan, itu jadi ada antibiotiknya dan dia beradaptasi. Oh, ini ada antibiotik nih, jadi bakteri pintar. Ya udah, dari antibiotik yang ada residu di makanan tadi, aku belajar supaya aku tahan. Misalkan ada antibiotik betulannya, udah bisa mampu ngelawan gitu. Jadinya si bakteri itu belajar dan dia resisten sama antibiotik tersebut gitu. Dan itu tanpa kita sadari. Kenapa bisa terjadi? Aku nggak tahu regulasi di Indonesia bagaimana soal peternakan dan lainnya gitu. Yang kedua perlu dipahami, sebenarnya ini jauh lebih penting lagi buat semua masyarakat adalah terjadinya resistensi antibiotik karena diri kita sendiri. Oke, selain dari makanan tadi, salmon mentah atau misalkan daging mentah atau yang lainnya, yaitu dari penggunaan antibiotik yang tidak bijak. Kadang antibiotik itu dianggap obat dewa. Dikit-dikit minum antibiotik, batuk pilek sedikit minum antibiotik, apalagi mungkin ada oknum-oknum yang bisa membeli secara bebas. Padahal antibiotik termasuk obat keras, yaitu obat yang harus dibeli dengan resep dokter setelah konsultasi oleh dokter. Penggunaan yang tidak bijak, yang tidak sesuai prosedur ini meningkatkan resistensi antibiotik tadi gitu. Yang misalkan pasiennya atau orang tersebut nggak ada infeksi bakteri, dikasih
Malah bakteri yang tadinya baik-baik aja dalam tubuh secara alamiah bisa belajar dari si antibiotik yang kita minum tadi, akhirnya dia jadi resisten. Yang perlu dipahami, antibiotik di dalam tubuh kita sebutnya mikrobiom. Kan misalkan kita harus minum bakteri baik biar pencernaan di bakterinya jadi baik juga. Nah, bakteri-bakteri baik yang dalam tubuh bisa jadi jahat kalau ada kesempatan, bahasanya seperti itu. Oke, jadi yang pertama itu bisa terjadi karena di Indonesia itu peternakan seperti unggas, terus bisa dibilang salmon juga berarti ya? Bisa ikan juga. Bisa ikan juga gitu ya, itu mereka menggunakan antibiotik. Ada beberapa temuannya seperti itu. Tapi kenapa mereka menggunakan antibiotik? Apa itu butuh untuk memang dibutuhkan atau karena sakit? Oke. Jadi mungkin sebenarnya yang bisa menjawab dokter hewan ya. Tapi sama seperti manusia, namanya hewan jadi bisa sakit. Salah satu terapinya antibiotik. Aku nggak tahu apakah mungkin pemberian antibiotik untuk memberikan efek lain, gemukin badan atau biar supaya sehat. Aku nggak ngerti karena bukan kompetensi aku. Tapi memang penggunaan antibiotik itu masih marak terjadi di Indonesia. Jadi ada penelitiannya juga. Nah, ini sebetulnya yang ditakutkan. Makanya si kebal antibiotik ini menjadi masalah kita semua. Nggak cuma dokter manusia, dokter hewan juga, peternakan juga, dan kita sebagai masyarakat umum yang harus bijak dalam penggunaan antibiotik tersebut gitu. Wah, tapi kan kita agak susah ya dok ya, kalau misalnya kita ke toko-toko atau ke restoran yang sushi, yang mentah gitu kan, kita mana tahu yang pakai antibiotik atau enggak gitu, harus diakui ya gitu. Ini makanya aku bilang sebenarnya untuk masalah ini solusinya harus dari government atau pemerintah membuat regulasi yang jelas gitu. Mungkin aku di Indonesia bagus, tapi mungkin di luar negeri misalkan daging-daging impor, Australia regulasinya lebih ketat. Aku berpikiran mungkin di sana penggunaan antibiotiknya lebih minimal atau bahkan nggak ada untuk hewan ternak, mungkin pilihan menjadi lebih baik. Tapi ini kan bukan untuk solusi jangka panjang gitu. Jadi solusinya adalah terkait dengan peternakan, ikan dan lainnya, penggunaan antibiotik ini sama pemerintah, mungkin kementerian terkait harus buat regulasi supaya jelas jangan sampai penggunaan antibiotik secara bebas ini dipakai juga di hewan-hewan yang efeknya tanpa sadar ke manusia. Kenapa bahaya banget, ini yang lebih penting. Jadi resistensi antibiotik itu kita bilangnya silent pandemic. Mungkin pandemik yang kita tahu kayak COVID-19 gitu. Kelihatan banget yang meninggal banyak. Penelitian menyatakan tahun 2050 gara-gara resistensi antibiotik 39 juta orang meninggal. 39 juta orang. Di dunia. Itu banyak banget. Itu lebih banyak daripada COVID-19, tapi kita nggak ada yang sadar. Makanya disebut silent pandemic gitu. Oke. Dan itu karena dua hal tadi yang paling berbahaya ya. Nah, tapi kalau peternakan sendiri dok nih ya, kayak ayam gitu, itu berarti termasuk juga ya, mereka suka pakai antibiotik juga ya? Jadi ada kemungkinan seperti itu. Oke. Tapi yang aku pengen tahu adalah bahwa kan kalau misalkan mentah nih, ya mungkin secara logika aku ya maksudnya, misalkan salmon nih diternakin, dia pakai antibiotik mentah. Nah, itu mungkin bisa langsung masuk ke tubuh kita yang makan gitu kan. Tapi kan kalau misalkan udah dimasak dan mungkin udah mateng, apakah itu juga masih bisa terkontaminasi sama itu? Jadi harus dibedakan keracunan makanan sama residu antibiotik. Jadi misalkan kita makan makanan mentah lah, kan makanya suka terjadi keracunan makanan. Itu beda sama residu antibiotik. Jadi keracunan makanan misalkan salmon mentah atau daging mentah, ada resiko bakteri di situ karena prosesnya hygiene-nya saat pemotongannya seperti apa kita nggak tahu jelas atau enggak gitu, proses pemasakannya di mana. Jadi ada bakteri-bakteri, contohnya di salmon mungkin seperti salmonella penyebab tipes gitu kan, sakit-sakit tipes. Tipesnya bukan karena kecapean ya, tipes tuh karena bakteri salmonella namanya ya gitu. Itu mungkin ada terjadi di daging tersebut yang bisa hilang karena proses pemasakan tadi. Makanya bahaya kenapa kalau makan yang mentah-mentah ada resiko kontaminasi bakteri, akhirnya kita jadi sakit, namanya keracunan makanan. Bedanya dengan residu antibiotik ini nggak hilang dengan proses pemasakan, masih ada sisanya gitu. Dia tidak menciptakan efek secara langsung seperti keracunan makanan. Tubuh kita nggak akan berasa gitu. Efeknya itu silent, diem aja gitu. Nanti si bakteri yang dalam tubuhnya ini yang bisa jadi resisten terhadap si residunya. Mungkin kita nggak merasakan sakit dalam waktu dekat, tapi efek jangka panjangnya ini yang bahaya gitu. Kayak VT yang dokter komen itu berarti ya. Betul. Karena dia kan sebenarnya nggak
atau apa-apa, baik-baik aja segala macam, tapi begitu sakit kok kayaknya nggak sembuh-sembuh, dikasih antibiotik A, B, C, ternyata pas dicek sudah resisten sama antibiotik. Ya, itu ada kemungkinan. Jadi dalam kasus VT tersebut, jadi si orangnya itu mengalami infeksi saluran kemih gitu. Ini infeksi yang sering banget terjadi pada wanita gitu. Jadi kalau lihat jenis bakterinya namanya bakteri E. coli. Pada dasarnya bakteri E. coli adalah bakteri yang ada di saluran pencernaan gitu. Kenapa wanita lebih sering? Ini untuk edukasi ya. Jadi saluran pembuangan BAB sama saluran buang air kemih itu kan berdekatan jaraknya di perempuan. Gampangnya bakterinya naik ke atas sehingga terjadi infeksi saluran kemih tadi. Nah, bakteri ini naik ke atas nyebabin infeksi saluran kemih. Mungkin ada pengaruh dari residu antibiotik yang di daging-daging ikan mentah atau daging sapi mentah atau lainnya, sehingga si bakteri yang di pencernaan E. coli tadi jadi resisten, terus menginfeksi saluran kemihnya, jadi dia kena bakteri yang udah multi drug resisten, jadi resisten banyak obat. Dan itu susah banget ngobatinnya, lebih mahal lagi, dan sayangnya di Indonesia kasusnya banyak sekali seperti itu. Gitu. Cuman kita nggak ada yang sadar. Yang sadar kayak mungkin aku karena aku yang ngecek jadi aku tahu gitu. Karena tapi dokter punya datanya banyak gitu ya. Tapi orang awam nggak bakal ada yang tahu gitu. Berarti dokter nih selama praktek PPDS di RSCM udah banyak yang resisten sama antibiotik? Banyak banget. Aku sedih, tapi aku harus bilang itu makanan sehari-hari. Oh ya? Banyak banget, banyak sekali. Itu hampir setiap hari dan nggak cuma satu, mungkin bisa puluhan. Kalau di RSCM ya, karena rumah sakit paling tinggi di Indonesia, itu udah makanan sehari-hari dan itu banyak sekali. Saking bingungnya kalau udah resisten, mungkin ada yang di VT itu juga, semua obat. Jadi semua obat udah resisten. Oh, jadi tapi ada tahapannya juga. Maksudnya kalau yang di VT itu kan kayak semua obat udah resisten tuh, semua antibiotik. Tapi mungkin ada beberapa, yang ini sudah tidak bisa, yang ini masih bisa, itu ada dok? Jadi ada bakteri-bakteri yang mungkin masih sensitif sama beberapa jenis antibiotik. Tapi yang kita takutkan kita sebutnya pan-resisten. Jadi semua antibiotiknya udah resisten. Kayak yang di VT itu hampir semua ya? Apa udah semua? Aku lupa deh apa hampir semua, apa masih ada yang sensitif. Tapi ada juga yang heboh di sosial media lain. Ada bakteri di dalam darah namanya Klebsiella yang share di sosmed itu. Dia resisten semua antibiotik. Itu disebut sepsis. Itu ngobatinnya agak menangis sih karena susah banget gitu. Karena kita harus, dokter spesialis mikrobiologi sama klinisinya dokter spesialis lain harus ngatur antibiotik mana yang mungkin masih bisa mempan lah bahasanya seperti itu. Nah pertanyaannya nih, kalau misalkan kita akhirnya amit-amit ya, tapi kalau misalkan orang tersebut sudah sampai ke tahap itu pengobatannya seperti apa dok? Jadi misalkan ada orang pasien di rumah sakit yang sudah terinfeksi bakteri yang multi drug resistant atau pan resistant lah, yang sudah resisten semua antibiotik atau kebal semua antibiotik. Jadi makanya kenapa pasiennya itu dilakukan kultur. Jadi bahasanya misalkan ada pasien infeksi di dalam darah, dokter spesialis mikrobiologi klinik biasanya dikonsultasi dengan misalkan penyakit dalam, diambil cek sampel darahnya, lalu kita periksa di laboratorium, ditumbuhin tuh ada nggak bakterinya gitu. Kemudian kita periksa dengan berbagai jenis obat, misalkan ada bakterinya yang masih sensitif yang mana. Nanti dari data tersebut misalkan resisten semua, jadi kita lihat mana yang mungkin paling nggak resisten walaupun tuh resisten gitu. Itu salah satu caranya. Atau juga kita bisa dengan kombinasi 2 antibiotik gitu. Jadi ada beberapa bakteri yang guideline-nya misalkan resisten semua, coba antibiotik A sama B contohnya. Itu kerjaan kita dokter spesialis mikrobiologi klinik, biasa memberikan saran terapi yang sesuai. Tapi pada dasarnya harga obatnya akan jadi jauh lebih mahal, pasien akan lebih lama length of stay-nya di rumah sakit, perawatannya lebih lama, dan kemungkinan meninggalnya jauh lebih tinggi gitu. Dan itu banyak terjadi ya, banyak banget terjadi. Itu banyak banget Mengerikan terjadi. sekali. Mengerikan sekali gitu. Tapi berarti boleh ya dok ya kalau campur-campur antibiotik gitu ya? Boleh kalau kasus tertentu, makanya harus sama dokter spesialis mikrobiologi klinik, sama dokter yang merawatnya, misalnya pasien anak, dokter spesialis anak, dokter spesialis penyakit dalam gitu. Jadi kasus-kasus tertentu bukan boleh, malah harus, kalau nggak pasiennya nggak sembuh. Misalkan batuk nih, dikasih antibiotik sama dokter, itu kan harus habis ya dok ya? Nah, nggak boleh dong dicampur-campur? Nggak boleh. Jadi misalkan Grita datang ke dokter, terus dokternya menduga ada infeksi bakteri. Kemudian dikasihlah antibiotik, itu harus habis. Kenapa harus habis? Kadang kan misalkan baru minum 1 hari, udah enakan nih, ya udah di stop aja gitu. Jadi sudah ada penelitiannya dan guideline-nya, misalkan
bakteri yang diduga menginfeksi Grita ini akan mati total semuanya misalkan diberi antibiotik selama contohnya 5 hari gitu. Misalkan cuma 3 hari aja nggak dihabisin, masih ada sisa bakteri-bakteri yang lemah tapi nggak mati, dia bisa belajar gitu karena nggak mati, oh udah di stop nih antibiotiknya. Jadi dia paparan antibiotik yang masuk ke bakterinya dia pelajarin sehingga dia jadi kebal. Sewaktu-waktu sakit lagi, misalkan terinfeksi bakteri yang sama, dia bisa resisten, udah nggak mempan lagi obatnya. Dan bahayanya adalah bakteri tersebut bisa menyebar ke orang lain. Hah? Bisa menyebar ke orang lain. Caranya? Ya contohnya misalkan sakit batuk, kemudian ada bakteri yang multidrug resisten. Contohnya tuberkulosis deh, paling gampangnya. Indonesia adalah negara dengan kasus tuberkulosis nomor 2. Pengobatannya lama 6 bulan dan ada tuberkulosis resisten obat namanya. Dia misalkan ada orang yang sakit tuberkulosis resisten obat gitu. Kemudian dia batuk nih. Yang menyebar ke orang lain sih bakteri yang resisten obat tadi gitu. Jadi menyebar ke semua orang. Padahal Grita nggak minum antibiotik sama sekali. Misalkan sehat-sehat aja, aman-aman aja, nggak pernah minum antibiotik. Tapi karena ada misalkan orang-orang tertentu yang nggak bijak tadi, bakterinya berpindah ke Grita. Contohnya atau ke orang lain gitulah gitu. Sehingga menginfeksi yang kena adalah bakteri yang multidrug resisten yang pengobatannya kalau TB itu lama banget, bisa 9 bulan bahkan 1 tahun gitu. Dan itu berlaku untuk penyakit infeksi lain. Makanya bakteri ini atau mikroorganisme penularannya ada yang droplet kayak COVID kan, COVID-19, ada yang kontak transmisi karena sentuhan gitu juga bisa juga karena di udara juga gitu, berbagai macam tergantung jenis mikroorganismenya gitu. Berat. Berarti penyakit resistensi antibiotik ini tuh benar-benar tidak ada gejalanya. Jadi gejalanya itu adalah si bakterinya yang resisten ini menginfeksi manusia, akhirnya menimbulkan gejala. Infeksinya bisa macam-macam, bisa di otak, bisa di paru-paru, bisa di kulit, bisa di saluran kemih, bisa di saluran cerna gitu, tergantung jenis antibiotik, tergantung jenis bakterinya tadi gitu. Jadi, tapi proses bakteri ini menjadi resisten karena penggunaan antibiotik yang nggak bijak, karena residu ini kita nggak berasa gitu. Tapi sewaktu-waktu bakteri ini bisa menginfeksi kita bahasanya dan mungkin bisa menyebar ke orang lain juga gitu. Aku nggak tahu kalau misalkan aku resistensi antibiotik kalau aku nggak sakit dulu gitu kan. Tapi yang perlu diingat, suka salah paham, yang resisten bukan tubuhnya. Ya, bakterinya. Bakterinya yang resisten tadi gitu. Sekarang mungkin coba ke ini kali ya kan. Kalau ibu hamil itu kan katanya nggak boleh makan makanan mentah, daging pun nggak boleh mentah. Itu kenapa sih dok? Jadi makanya makanan-makanan mentah tadi ada risiko kontaminasi dari mikroorganisme, paling sering tuh bakteri. Misalkan salmon mentah atau daging mentah, sashimi, atau daging kan suka ada yang mentah ya gitu. Ada bahkan beberapa daging yang sama sekali nggak boleh dimakan mentah. Contohnya ayam. Makanya nggak pernah ada ayam mentah gitu. Kenapa? Kalau misalkan salmon sama daging itu bisa dibilang si bakterinya bisa ada jadi si daging ini punya kemampuan, si sapi sama si ikan ini bakterinya nggak sampai masuk ke bagian terdalamnya. Jadi ada bagian-bagian yang steril atau bebas bebas bakteri tadi. Masih boleh dimakan mentah asal proses handlingnya dari dipotong sampai penyiapan makanannya harus steril dan bersih, higienis. Tapi kalau ayam sama sekali tidak boleh sampai dimakan. dalamnya harus mateng. Betul. Bahkan proses penyucian ayam ini juga beresiko menyebabkan kontaminasi di tempat pencuciannya juga gitu. Contohnya, makanya kalau di luar, misalkan Grita beli ayam di supermarket contohnya yang udah bersih, aku tidak menyarankan untuk dicuci ayamnya. Misalkan dicuci di tempat pencucian tadi, kan si daging ayamnya ini banyak bakteri ya. Terus dicuci, ada cipratan yang kena dagingnya, akhirnya menyiprat kemana-mana. Kemungkinan di tempat yang tadi itu udah banyak bakteri yang terkontaminasi dari cucian ayam tadi. Misalkan nggak langsung dibersihin, habis itu di tempat itu ditaruh sayur dan lain-lainnya, itu si bakterinya bisa kena sayur, bisa lainnya. Habis itu nggak cuci tangan, terus kita makan, terus kita masukin ke mulut kita, bakterinya masuk ke dalam mulut, itu menyebabkan penyakit gitu. Sama juga misalkan kasusnya salmon yang lagi heboh kemarin itu. Jadi misalkan salmonnya sudah bisa dipastikan sashimi grade, yang udah hygiene nih proses handlingnya dan lainnya, aku membolehkan, tapi tidak boleh untuk ibu hamil. Kenapa? Karena kita kan ibu hamil, kita mengurangi resiko terjadinya sakit. Salah satunya mengurangi makanan-makanan mentah yang ada kemungkinan
bakteri di situ yang menyebabkan penyakit ke ibunya, yang bahayanya infeksi ibunya mempengaruhi si janinnya gitu. Makanya kita benar-benar melarang gitu. Tapi kalau misalkan orang sehat boleh saja asal benar-benar sudah pasti gak ada sama sekali kontaminasi gitu. Sayangnya ini kan suka heboh kalau misalkan kita lihat mukbang asal beli salmon terus makan mentah segede-gede gaban. Nah itu bener nggak tuh salmonnya udah sushi grade apa enggak gitu? Karena takutnya akan si bakteri yang ada di salmonnya mungkin dari proses handlingnya atau pemasakannya atau lainnya, si bakterinya masuk ke dalam tubuh menyebabkan penyakit, itu yang disebut keracunan makanan. Muncullah diare, muntah-muntah dan lainnya karena si bakteri yang ada di makanan mentah tadi gitu. Oke, berarti sebenarnya nih kalau ibu hamil itu dilarang sebenarnya bukan karena dilarang banget gitu ya, tapi mengurangi resiko-resiko. Betul. Karena kita kan nggak tahu ya, maksudnya begitu makan tuh sebersih apa segala macam. Benar-benar gitu nggak ya. ada bakterinya atau enggak Iya. gitu, karena resikonya nggak cuma ke ibunya tapi ke janinnya juga. Karena kalau misalkan kita bukan ibu hamil, ya sakit ya kita sendiri gitu ya. Kalau ada janin kan ibu dan anaknya ibu juga. Dan anak. Betul. Itu kan maksudnya. Betul. Oke, itu juga termasuk sama daging-daging juga ya dok ya? Ya, jadi makanan-makanan mentah sebelah atau apapun makanan mau matang tapi proses pemasangannya, handlingnya tuh kita nggak jelas nih bersih atau enggak. Pokoknya sakit pada ibunya, beresiko kepada janinnya juga. Itu yang kita hindarkan sebetulnya. Oke. Gitu. Oke, tapi kalau misalkan yang mentah itu lebih banyak lagi resikonya. Lebih banyak lagi, Iya, betul. iya. Mungkin gitu. ya kalau misalkan yang goreng-goreng gitu kan mungkin ya 30% Ya, ini. jadi kalau misalkan ada proses pemasakan, penggorengan, bakterinya mati lah gitu bisa dibilang. Oke. Gitu. Antibiotik lagi ya, resisten antibiotik. Nah, ini ada efeknya nggak sih dok kalau udah terlanjur misalnya? Oke, misalkan residu antibiotik atau antibiotik yang kita minum gak bijak ini, efek nggak langsungnya si bakterinya bisa resistensi antibiotik, tapi ada efek langsungnya gitu. Tubuh kita secara alamiah ini ada mikroorganisme yang hidup, jadi ada bakteri yang secara alamiah hidup. Di pencernaan ada bakteri baik lah gitu, makanya disuruh makan probiotik biar bakteri pencernaannya tetap baik. Di kulit kita ada yang namanya skin microbiome, mungkin kalau skincare ada istilah skin microbiome gitu, kita belajar juga. Penggunaan antibiotik yang nggak bijak ini mengacaukan itu semua, jadi bakteri yang tadinya baik-baik aja, contohnya di pencernaan, dia jadi mati. Karena antibiotiknya nyerang si bakteri baiknya tadi. Akhirnya muncullah bakteri-bakteri yang tadinya sebetulnya nggak apa-apa, akhirnya jadi dominan menyebabkan penyakit. Contoh gampangnya adalah jerawat. Aku jelasin gampangnya. Di jerawat itu nama bakterinya Cutibacterium acne atau P. acne. Bakteri penyebab jerawat secara alamiah itu ada di kulit kita gitu. Memang dia ada di kulit kita. Salah satu faktornya misalkan penggunaan antibiotik tadi, dia bisa menurunkan bakteri-bakteri lain, jenis-jenis lain, yang akhirnya si bakteri penyebab jerawatnya mendominasi, jadi tambah banyak. Akhirnya kesempatan nih, ya udah gue jadi tambah banyak, akhirnya menginfeksilah kulit, jadilah jerawat. Dan itu bisa terjadi di pencernaan juga, akhirnya jadinya efek sampingnya diare contohnya gitu. Tapi efek jangka panjangnya yang nggak berasa resistensi antibiotik tadi. Jadi bakteri-bakterinya jadi belajar untuk kebal terhadap antibiotiknya, yang ditakutkan mereka bisa menyebar dan menyebabkan infeksi yang disebabkan si bakteri yang multidrug resistant yang susah banget diatasinya itu gitu. Susah ya dok ya? Susah banget. Belajarnya juga susah gitu. Susah banget nih ya. Jadi hati-hati banget nih masalah makanan dan juga ini ya, penggunaan antibiotik yang tidak bijak. Betul, ini satu SKS sendiri ya kayaknya ya. Dok, ada tuh antibiotik yang ada 12 biji, tapi ada juga yang 6 biji. Sebenarnya harusnya berapa sih? Oke, jadi ini tergantung dari si jenis bakterinya. Contohnya misalkan tuberkulosis gitu. Kalau tuberkulosis secara penelitian, dia harus diatasi oleh beberapa antibiotik gitu, nggak cuma satu jenis antibiotik. Sudah ada guideline-nya. Tapi ada bakteri-bakteri tertentu yang satu antibiotik aja udah cukup. Gimana taunya? Ke dokter, diperiksa gitu. Jadi kita sebagai misalkan masyarakat awam, antibiotik diminum atas saran dan rekomendasi oleh dokter dan ada resep dari dokter. Jangan beli sembarangan gitu. Oke, tadi kan disebutin nih rata-rata makanan hasil pangan gitu ya, kayak ayam, sapi, terus kemudian ikan. Nah, kalau misalkan kayak sayuran-sayuran dan buah-buahan itu gimana dok? Aku bilang ada resiko gitu, terutama proses handlingnya. Jadi sebenarnya yang bahaya, makanya aku selalu bilang
cuci tanganlah sebelum makan. Karena kita nggak sadar di tangan kita habis megang sesuatu, terus makan makanan, kontaminasi ke makanannya masuk ke dalam mulut, pencernaan, jadinya sakit juga mungkin juga gitu. Jadi tetap aja buah mentah atau misalkan sayuran mentah ada resiko, makanya kenapa harus cuci dulu sayuran atau buahnya gitu. Kemudian misalkan ada misalkan gado-gado kan kenapa direbus dulu gitu supaya ada proses pemanasan mati gitu. Tapi misalkan bisa dipastikan selama proses pembuatan makanannya ini aman dan higienis, nggak apa-apa dimakan mentah. Tapi misalkan kita nggak yakin, tetap ada resiko kontaminasi bakteri akhirnya menyebabkan keracunan makanan tadi. Cuci tangan sebelum makan ya? Itu penting banget, itu penting. Walaupun pakai sendok? Kalau pakai sendok ya cuci sendok sama garpunya ya gitu. Tapi kan kita suka nggak ngeh ya, kayak tiba-tiba makan pakai tangan, taruh terus dimakannya pakai sendok lagi. Apalagi gitu. kalau pecel ayam ya, itu enak banget sih emang. Jadi lapar deh. Oke, mungkin terakhir nih, aku OOT sedikit ya. Di konten dokter kan ada bahas soal perempuan perlu banget konsumsi tambah darah. Itu jadi konsumsi tablet tambah darah atau zat besi lah bahasanya. Oh, itu zat besi. Itu isinya zat besi. Jadi faktanya remaja perempuan Indonesia banyak yang mengalami anemia gitu. Kenapa sekarang program pemerintah di puskesmas menyasar ke sekolah-sekolah, dicek tuh darahnya apakah mengalami anemia atau tidak. Dan salah satu programnya adalah pemberian tablet zat besi untuk menambah darah. Karena anemia paling sering terjadi adalah kekurangan dari zat besi. Jadi darah dibentuk karena ada zat besinya tadi gitu. Itu faktornya ya pertama karena perempuan mengalami menstruasi, jadi banyak darah yang keluar. Yang kedua adalah dari makanannya, misalkan kekurangan makanan yang tinggi zat besi seperti daging-dagingan atau kacang-kacangan yang tinggi zat besi tadi. Bahayanya adalah kadang nih perempuan gak sadar mengalami anemia gitu. Mungkin ada yang anemia gejala letih, lemah, lesu. Mungkin mikirinnya hal yang lain gitu, letih ya capeknya karena yang lain. Tapi padahal anemia tuh didiemin aja sampai nanti menikah gitu. Misalkan menikah gak dicek kesehatan juga, terus baru sadar pas lagi kehamilan mengalami anemia saat lagi hamil. Ini ada resiko ke ibu dan anaknya gitu. Bayangin aja misalkan proses melahirkan kan pasti mengeluarkan banyak darah lah bahasanya. Udah anemia, keluar banyak darah, ya resikonya besar banget dan termasuk ke janinnya tadi. Terus yang kedua adalah secara teori logikanya, janin ini kan mendapatkan nutrisi dari sirkulasi darah ibunya gitu. Makanya kenapa harus jumlah darahnya cukup gitu. Kalau misalkan anemia ada resiko lagi ke janinnya selama proses kehamilan. Makanya penting sekali buat perempuan di luar sana yang sebelum menikah cek HB, ini penting banget. Jadi kita berusaha untuk mengejar kadar HB-nya supaya normal sebelum proses kehamilan tadi. Karena misalkan mengejar saat proses kehamilan takut terlambat lah. Ujung-ujungnya intinya adalah kita mencegah resiko tadi gitu. Resiko jangan sampai saat proses kehamilan dan persalinan membahayakan ibu dan janinnya gitu. Oke. Nah, tapi apakah harus dicek dulu HB-nya atau ya udah memang itu kebutuhan sehari-hari yang harus kita minum sebagai perempuan? Kalau misalkan sudah yakin nutrisinya tercukupi nggak apa-apa. Tapi masalahnya aku yakin perempuan di luar sana banyak yang ya udah makannya sedikit atau cemilannya sedikit, atau ini aku mau kasih salah satu kebiasaan orang Indonesia adalah makan minum pakai teh. Teh itu menghambat penyerapan zat besi. Jadi aku tidak menyarankan makan makanan kita makan sambil minum teh gitu. Terutama apalagi yang mengalami anemia. Karena makanan yang kita makan misalkan tinggi zat besi, penyerapannya jadi terhambat gara-gara kita minum teh tadi. Teh apapun, es teh, es teh manis. Pokoknya tehnya. Ada zat tanin kalau nggak salah yang menghambat penyerapan zat besi tadi. Ini kan kebiasaan orang Indonesia kan. Oh iya, makan nasi uduk, pecel ayam, es teh manis. Nah itu, jadi teh itu yang menghambat. Jadi kalau bisa minumnya air putih aja, dan sebaiknya kalau mau minum suplemen zat besi juga nggak ada salahnya. Memang baiknya adalah dicek dulu. Bahkan ini di sekolah-sekolah negeri udah program pemerintah, jadi dicek secara gratis. Dan kalau dikasih tablet tambah darah, please diminum walaupun emang ngenekin sih katanya, kata orang-orang gitu. Oke. Dan menurut dokter nih anjuran konsumsinya seperti apa nih untuk zat besi? Berarti zat besi itu sendiri ya? Zat besi. Jadi ya sebaiknya ada yang misalkan sebelum proses menstruasi, tapi pada dasarnya anjurannya sesuai kebutuhan dari si orangnya gitu.
misalkan HB-nya rendah banget, kadang dikasih 2 tablet tiap hari gitu untuk mengejar gitu. Tapi secara umum boleh misalkan sebelum proses menstruasi diminum. Tapi ada beberapa kasus juga yang diminum setiap hari, misalkan memang kandungan zat besinya rendah. Jadi dilihat dulu dari komposisi suplemen yang diminum. Yang kedua, ini penting banget sebaiknya dicek. Makanya kenapa dokter selalu menyarankan medical check up setahun minimal sekali aja gitu. Mahal, Dok. Iya, emang mahal sih, tapi kita kan mencegah ya gitu. Daripada, dan sebenarnya program pemerintah kan banyak yang gratis di puskesmas, itu bisa digunakan sih sebetulnya gitu. Iya, sebenarnya balik lagi kesehatan kan nomor 1, itu investasi jangka panjang juga. Betul, ya kalau kita sekarang kayak masih muda, kayak udah masih muda gitu ya, tapi kan dengan kita menjaga dari muda itu kan buat investasi kita di umur yang betul banget lanjut. Makanya aku selalu bilang bahwa kita pas muda nih nggak berasa sakit apapun. Efek kita pas lagi gaya hidup mudanya ini, efeknya berasanya pas lagi tuh, pas sudah beranjak usia. Jadi gitu. teman-teman yang masih muda, yang masih bisa milih-milih makanan, masih bisa olahraga dengan baik, produktif, harus belajar hidup sehat juga ya, Dok. Gaya hidup sehat itu basicnya. Iya, biar di tahun 2050 kita tidak termasuk sama 39 juta orang. Jangan gitu. sampai kerjaan aku makin banyak nanti kalau gitu. Oke, pesan buat audiens terkait resistensi antibiotik. Oke. Jadi ini pas banget, jadi kalau nggak salah minggu kedua November itu adalah pekan antimikroba sedunia gitu. Jadi seluruh dunia menggalakkan untuk penggunaan antimikroba yang bijak. Jadi aku ingin mengingatkan sepanjang tahun, misalnya di Indonesia kasusnya banyak, gunakanlah antibiotik secara bijak, makan makananlah yang matang gitu, karena kita beresiko untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi. Aku berharap jangan sampai 2050 terjadilah proyeksi 39 juta orang tadi, jangan sampai gitu. Oke, thank you so much dokter sudah datang dan juga sudah memberikan kita informasi yang luar biasa. Semoga dengan podcast ini banyak teman-teman yang belajar banyak, yang bisa menyebarkan berita-berita ini ke teman-temannya juga ya. Baik, terima kasih banyak juga sudah diundang. Sehat selalu, Dok.